Saudaraku, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran masih berkobar hingga hari ini sejak dimulai 28 Februari lalu. Sebagai balasan, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menyebabkan kerusakan di sejumlah tempat. Saudaraku, kenapa makam Nabi Yusya bisa panjang seperti ini? Karena memang posisi makam Nabi Yusya di daerah sini, tapi nggak tahu di bagian mananya, makanya makamnya dibuat panjang seperti ini. Masya Allah. Dan yang perlu kita ketahui, bangunan yang sekarang menjadi masjid ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Lebanon. Subhanallah. Alhamdulillah, saudaraku. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, asal Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, melihat rudal, ledakan, dan kepanikan warga sungguh membuat hati miris. Ya, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran masih berkobar hingga hari ini sejak dimulai 28 Februari lalu. Sebagai balasan, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menyebabkan kerusakan di sejumlah tempat. Per Selasa 3 Maret, korban tewas imbas serangan brutal Amerika Serikat dan Israel ke Iran mencapai 747 jiwa. Terbaru, Israel dan Amerika menyasar gedung Majelis Ahli Assembly Expert di kota Qom. Majelis Ahli merupakan badan yang akan memilih pemimpin tertinggi Iran selanjutnya pasca tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, sejumlah negara-negara Arab terdampak balasan Iran yang mengincar aset dan pangkalan militer Amerika Serikat. Uni Emirat Arab melaporkan mereka mengalami lebih dari 1.000 serangan yang dilancarkan Iran. Saudaraku, berbicara tentang perang, dari zaman para nabi, Bani Israel dikisahkan Al-Quran sebagai bangsa yang menyukai peperangan. Hal ini tampak sejak Zionis menjajah Palestina dan melakukan genosida di Gaza dan terus mengobarkan peperangan termasuk peperangan dengan Iran baru-baru ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal." Quran Surat Al-Hasr ayat 14. Saudaraku, dalam sejarahnya, orang-orang Yahudi pengecut saat diperintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berperang di jalan Allah. Tapi mereka takut mati dan menolak perintah nabinya. Orang Yahudi malah menyuruh Nabi Musa alaihissalam berperang bersama Allah saja. Sementara mereka memilih untuk mundur, tidak patuh kepada Nabi Musa karena takut berperang dan takut mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka berkata, 'Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Saudaraku, setelah Nabi Musa wafat, Yusya melanjutkan memimpin Bani Israel keluar dari masa kebingungan selama 40 tahun di padang pasir. Nabi Yusya bin Nun adalah nabi penerus kepemimpinan Nabi Musa yang memimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan, Palestina, dan menaklukkan Baitul Maqdis. Nabi Yusya dikenal sebagai pemuda pendamping Nabi Musa, termasuk dalam perjalanan mencari Nabi Khidir. Beliau diakui melalui hadis sahih dan berperan penting dalam sejarah Islam. Saudaraku, saat di Yordania, saya sempat ziarah ke makam Nabi Yusya alaihissalam. Ya, di kota As-Salt,
saya menemukan sebuah makam besar yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai lokasi peristirahatan terakhir Nabi Yusya alaihi salam. Saudaraku, pada saat Nabi Musa berjuang menjalankan perintah Allah, ada beberapa orang yang selalu mendampingi Nabi Musa. Nah, di depan saya ini ada makam Nabi Musa alaihissalam yang merupakan murid sekaligus pendamping Nabi Musa alaihissalam. Kita ziarah dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum, hayakumullah. Ismi Rian min Indonesia. Di makam ini, saya bertemu dengan Syekh Umar, seorang tokoh agama setempat yang menuntun para peziarah mengenal lebih dekat sosok Nabi Yusya alaihi salam. هذا الفتى فيما بعد موسى عليه السلام، بعد وفاة موسى عليه السلام أصبح نبي وقائد بني إسرائيل. فخرج بني إسرائيل من التيه الذي فرض عليهم كعقوبة لصدهم ورفضهم أوامر الله تعالى وأمر موسى عليه السلام، وخرج بهم من التيه إلى هذه البلاد المباركة استعدادا لدخول بيت المقدس. يتوجه إلى الأرض المقدسة اللي هي فلسطين الآن، ويحاصر أريحة ويدخل أريحة ثم يتوجه إلى بيت المقدس، وكان يوم الجمعة. Dalam beberapa catatan, Nabi Yusya diyakini hidup selama 127 tahun dan memimpin Bani Israel sekitar 27 tahun. Sementara bangunan makom ini dibangun pada masa dinasti Mamluk sekitar 7 abad yang lalu. Ternyata di makom ini saya juga bertemu dengan para peziarah lain dari berbagai negara, termasuk dari negeri jiran Malaysia. Ada hal menarik yang kerap menjadi pertanyaan para peziarah, yakni ukuran makam yang sangat panjang. Saudaraku, kenapa makam Nabi Yusya bisa panjang seperti ini? Nah, tadi Syekhnya ceritakan karena memang posisi makam Nabi Yusya di daerah sini, tapi nggak tahu di bagian mananya, makanya makamnya dibuat panjang seperti ini. Masya Allah. Saudaraku, nasab Nabi Yusya bin Nun tersambung langsung hingga sang bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nun bin Ephraim yang merupakan cucu dari Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hubungan persaudaraan antar para utusan Allah ini. Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Sadaqallahul azim. Saudaraku, walaupun tidak dijelaskan secara detail nama Yusya, namun dalam surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 65 yang menjelaskan tentang Nabi Musa bersama muridnya pergi mencari dan bertemu Nabi Khidir. Nah, yang dimaksud muridnya dalam ayat tersebut adalah Nabi Yusya alaihissalam. Masya Allah. Meski sosoknya telah tiada, warisan ketaatan dan kepemimpinan Nabi Yusya dalam menjaga tuntunan Nabi Musa alaihissalam tetap abadi dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia, Allah, telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Alhamdulillah, saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, asal Jordan. Saudaraku, tak hanya menyerang Iran, serangan skala besar Israel juga menghantam Lebanon pada Rabu 4 Maret lalu. Rudal-rudal merusak hotel di dekat Beirut dan bangunan tempat tinggal di Baalbek, timur Lebanon, serta di daerah-daerah perbatasan Israel. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, serangan udara Israel menargetkan bangunan di Baalbek, wilayah yang terletak jauh dari perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Wilayah Baalbek mengingatkan saya dengan sejumlah tempat yang sempat saya kunjungi. Entah seperti apa kondisinya saat ini. Subhanallah. Saudaraku, perjalanan saya menyusuri jejak Al-Quran membawa saya ke lembah Beka,
lembah yang berjarak sekitar 80 km dari kota Beirut, Lebanon. Di sini, saya menemukan sisa-sisa reruntuhan yang menjadi harta karun dari peradaban Romawi di negeri Syam ini. Ya, inilah kuil Baalbek. Kompleks reruntuhan Romawi kuno terbesar dan salah satu yang paling terawat di dunia. Lantas, apa keunikan kuil ini? Saudaraku, di belakang saya ini adalah sisa-sisa bangunan dari Kastil Baalbek. Dan menurut sebagian orang, kastil ini dibangun Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis. Area kompleks kuil yang memiliki luas lebih dari 100 km persegi ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1984. Catatan sejarah memperlihatkan bangsa Romawi bukanlah bangsa pertama yang membangun kuil ini. Kuil Baalbek sebenarnya telah dibangun lebih dari 5.000 tahun yang lalu oleh bangsa Kanaan dan Finisia untuk menyembah dewa kesuburan yakni dewa Baal. Akan tetapi, ada juga cerita dari warga setempat yang mengaitkan kuil Baalbek dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Hal itu akibat banyaknya keberadaan batu-batu raksasa di dasar kuil yang hampir mustahil diangkat oleh manusia biasa. Warga setempat pun mengaitkan batu-batu raksasa yang disusun begitu sempurna ini dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan bangsa jin. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13. Meski begitu, pendapat ini masih sekadar spekulasi dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, selain kisah Nabi Sulaiman, di sini kastil ini menjadi saksi juga perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan agama Allah. Dan juga disinilah para kaum Bani Israel membuat patung yang bernama Baal atau berhala. Saudaraku, nama Baal dalam Al-Quran pernah disebut sebagai salah satu berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Tauhid. Nama Baal juga sering dikaitkan dengan sosok dewa kesuburan yang disembah oleh bangsa Finisia kuno. Karena perilaku syirik Bani Israel itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengembalikan ajaran Tauhid ke kota Baalbek. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu jika kamu orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 194. Saudaraku, dalam surat As-Saffat ayat 123 sampai 130 yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas sebagai rasul, dan beliau bertanya kepada kaumnya, kenapa menyembah Baal atau berhala? Dan Allah pun memasukkan orang-orang yang berdusta kepada Nabi Ilyas ke dalam neraka.